nama saya Olivia Dina Aurelia dengan NIM 0609 1382 227072 dari kelas Indralaya B kelompok 11. Kenalkan, nama saya Ajeng Harunisa dengan NIM 0609 1382 22773 dari Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Kansa Isnafal Supriyadi dengan NIM 0609 13822 7084. Berikut bahan pangan yang banyak mengandung asam amino atau protein, yaitu ada keju, susu, ikan, dan tempe. Mengapa manusia membutuhkan asam amino yang terkandung pada makanan? Makanan yang mengandung asam amino merupakan makanan yang dapat bekerja sama dengan nutrisi lain untuk mendukung kondisi tubuh agar tetap prima. Asam amino merupakan senyawa organik yang bertanggung jawab menyusun dan mengendalikan protein, vitamin, dan enzim agar dapat membantu proses metabolisme tubuh yang berkaitan dengan hormon manusia. Ada beberapa manfaat asam amino untuk tubuh manusia. Yang pertama, memperbaiki kerusakan dan kekuatan akar serta batang rambut sehingga rambut tidak mudah rontok. Yang kedua, meningkatkan kualitas imunitas tubuh dan mempertebal pertahanan tubuh dalam berperan sebagai detoksifikasi racun yang dijalankan oleh organ hati. Yang ketiga, menstabilkan kadar nitrogen yang diperlukan untuk kinerja sistem reproduksi agar menjadi lebih baik dan mencegah ketidakstabilan hormon tubuh. Yang keempat, meningkatkan kekuatan dan massa otot sehingga dapat meningkatkan bobot tubuh namun tidak mengalami penumpukan lemak jahat yang menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Yang kelima, mempercepat proses pemulihan dan memperbaiki jaringan kulit yang rusak akibat infeksi atau penyakit yang berhubungan dengan penyakit menular. Yang keenam, menjadikan tulang lebih padat dan meningkatkan kualitas kekuatan pada kuku serta gigi. Yang ketujuh, memperbaiki kolagen sehingga kulit menjadi lebih sehat dan terhindar dari kekeringan, penyakit kulit, dan infeksi. Yang delapan, meningkatkan jumlah hormon pertumbuhan termasuk pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kesembilan, menjaga tubuh tetap bugar dan tidak cepat lelah. Yang terakhir, melindungi fungsi dan kekuatan jantung sehingga terhindar dari segala bentuk sakit jantung termasuk gagal jantung dan koroner. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kandungan asam amino pada bahan pangan yang kami gunakan. Yang pertama itu keju. Keju ini mengandung asam amino yang lengkap. Misalnya jenis BCAAS atau isoleucin, leucin, dan valin, sehingga berperan dalam sintesis protein untuk membangun jaringan otot, metabolisme sel-sel tubuh, dan tulang. Yang kedua yaitu susu. Di dalam susu ini terkandung beberapa jenis asam amino esensial, yaitu salah satunya itu treonin. Treonin ini memiliki cukup banyak manfaat untuk memperlancar proses pencernaan dan membantu metabolisme lemak di dalam tubuh. Yang kedua, isoleucin, berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan luka, mengontrol kadar energi, dan menghasilkan hormon. Yang ketiga, itu lisin. Asam amino ini berperan untuk memperkuat tulang, menyembuhkan cedera, dan membentuk otot. Yang keempat, metionin berperan dalam menjaga kesehatan beberapa jaringan tubuh seperti kuku, rambut, dan kulit. Untuk selanjutnya yaitu leucin. Leucin ini terkandung dalam susu sapi dan fungsinya untuk membantu pertumbuhan dan memperbaiki otot dan tulang. Selanjutnya triptofan, jenis asam amino yang berperan dalam pertumbuhan bayi. Selanjutnya valin, fenilalanin, dan histidin. Selanjutnya, bahan pangan yang kami gunakan yaitu tempe. Tempe ini mengandung 8 asam amino esensial secara seimbang, yaitu triptofan, fenilalanin, lisin, treonin, metionin, leucin, isoleucin, dan valin. Untuk bahan pangan selanjutnya yang kami gunakan yaitu ikan. Di dalam ikan terdiri atas yang pertama itu lisin. Zat lisin ini salah satu jenis asam amino yang berfungsi sebagai membentuk pembentukan kolagen, jaringan otot, dan pusat produksi hormon pertumbuhan. Yang kedua, fenilalanin, yaitu berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan saat pengiriman pesan ke sistem saraf. Ya, yang ketiga, metionin,
berfungsi untuk membentuk regenerasi jaringan baru pada ginjal dan hati. Dan yang keempat itu treonin. Treonin ini membantu memperkuat tulang dan gigi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Bagaimana sih proses katabolisme glukosa dan katabolisme asam palmitat? Jadi, asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transaminasi. Transaminasi ialah enzim aminotransferase memindahkan amin kepada A-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini ialah pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Berikut adalah contoh-contoh reaksi dari transaminasi dan juga deaminasi oksidatif. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur beraneka ragam. Gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbomoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbomoilase, karbomoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosinat. Bereaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosinat liase, L-argininosinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang terakhir, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Lalu, bandingkanlah energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa dan katabolisme palmitat. Katabolisme asam amino menghasilkan energi 30-32 ATP. Pada katabolisme glukosa menghasilkan energi sekitar 9,3 kal, sedangkan energi yang dihasilkan asam palmitat memiliki 16 atom Si akan menghasilkan 130 ATP.